Menurut saya seru juga sih debat dengan para pengikutnya Muhammad Qasim ini, yang mana mereka itu dikit-dikit mimpinya Muhammad Qasim ini, dan mereka itu cenderung memaksakan pendapat begitu. Padahal saya sudah dari awal mengatakan ukuran saya untuk melihat kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya seperti orang ini begitu. Jadi dia itu sampai apa istilahnya ya, mengatakan bahwa mimpi Muhammad Qasim itu untuk mengingatkan kita untuk menjauhi kesyirikan. Nah, kesyirikan itu sudah dijelaskan jelas oleh Allah dalam Al-Quran dan juga jelas dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, sehingga tidak perlu untuk kemudian mengikuti mimpi-mimpi itu begitu. Terus kemudian dia juga mengatakan gini, kamu aja itu belum istikharah, gimana di akhir zaman nanti akan jadi apa kamu ke depannya? Lah, ini pertanyaan juga buat sampeyan, Mbak. Sampeyan itu juga akan jadi apa ke depannya? Ya, siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kalau memang punya pendapat, Anda yakin terhadap mimpi itu silakan. Saya yakinnya kepada Al-Quran dan hadis, bukan mimpi-mimpi. Dan silakan, ayo panggil semua rekan-rekan Anda, silakan penuhi viti-viti saya dengan komentar-komentar sampean. Nah, kan sampean ini orang kedua ya, jadi yang sebelumnya itu istilahnya memaksa-maksa saya untuk mempercayai dan mengimani mimpi Muhammad Qasim. Sekarang ganti orang begitu. Ya saya maklum aja begitu ya, namanya juga akhir zaman. Terus kemudian orang-orang itu sudah melupakan Al-Quran, melupakan hadis dan mengingat mimpi-mimpi. Padahal kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah yang seperti itu tuh gak usah begitu. Orang kalau tidak sholat atau jarang sholat, ya gimana mau dijadikan acuan? Terus kemudian ada yang bilang ya, seperti disampaikan oleh Bang Diki dalam TV Gazanya itu, apa katanya? Muhammad Qasim itu gak sholat karena beban terlalu berat. Lah, itu kan namanya mencari pembenaran. Coba sekarang begini, beban apa yang lebih berat daripada beban risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah kemudian meninggalkan sholat? Ya Allah, saya sudah tidak kuat lah, agar wahyu tidak datang, akhirnya Rasulullah gak sholat, biar Jibril gak datang lagi. Emang ada sejarahnya seperti itu? Jadi begitu, bukan kemudian lalu akhirnya gak sholat. Padahal ingat ya, Islam as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, sungguh dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah menghancurkan agama ini. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain adalah al-farqu bainana wa bainal kafirin tarkus shalah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan kami antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar adalah dengan meninggalkan salat. Silahkan kalau Anda mengikuti mimpi-mimpi, maka saya akan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan para ulama yang muktabar. Silahkan Anda jadikan mimpi-mimpi itu sebagai referensi utama Anda. Mantap.